Halo guys, balik lagi sama gue di Putra di channel Auto Garage. Dan di hari ini, karena kemarin ada sebuah mobil yang baru launching, tepatnya di Gias tahun 2021 tahun lalu, dan mobilnya itu masih bisa dibilang fresh gitu ya. Dan banyak nih yang mulai mempertanyakan mobil ini bagus nggak sih? Oke kawan Nugget, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita mulai dulu dari tampilan luarnya nih. Nah, kalau kita ngomongin eksterior dari Hyundai Creta, ini bisa dibilang mobil yang unik, mobil yang benar-benar berbeda dari mobil-mobil lainnya. Nah, kalau misalkan kita geser ke bagian samping, secara keseluruhan si Hyundai Creta ini juga tetap memiliki gaya yang stylish. Kalian bisa lihat sendiri tampilan luarnya, dia mengadopsi model two-tone, jadi warna yang ada di atap dengan warna keseluruhan yang ada di bodi-bodinya itu berbeda warnanya. Jadi dia menggunakan dua model warna two-tone gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bagian sampingnya, siluetnya ini seperti yang kita tahu ya, dia adalah sebuah mobil SUV compact yang memang rivalnya itu seperti Toyota Race ataupun Daihatsu Rocky ataupun juga si Honda HR-V tahun 2022 nanti nih yang bakal masuk ke Indonesia juga. Jadi dia adalah sebuah SUV compact yang bisa menampung 5 orang penumpang di dalamnya. Nah, kalau misalkan ke bagian samping ngomongin desainnya ini bisa terbilang dia juga mengusung model-model crossover gitu karena terdapat over fender di bagian fendernya gitu ya, fender depan dan fender belakang. Dan juga peleknya ini dia juga sudah menggunakan model dual tone dan berukuran sangat pas di mobil Hyundai Creta ini, yaitu berukuran 17 inch. Jadi untuk tampilan sampingnya benar-benar keren banget, gagah banget, tapi juga tetap mempertahankan gaya si futuristik ataupun stylishnya itu. Nah, ini sekarang kita geser ke bagian belakang dari si Hyundai Creta. Nah, ini tampilan belakangnya nih. Tampilan belakangnya ini yang benar-benar banyak diperbincangkan dari pecinta otomotif di Indonesia, karena memang ada yang suka, ada yang enggak sama si tampilan belakang Hyundai Creta, khususnya dari lampu belakangnya. Karena ada yang bilang aneh, ada yang bilang unik, tapi ada juga yang bilang futuristik gitu ya, beda dari mobil-mobil lainnya. Karena memang perlu adaptasi aja untuk melihat si eksterior belakang Hyundai Creta ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari tampilan belakangnya, ini tetap menggunakan model-model stylish gitu, terdapat logo Hyundai, terdapat tulisan Creta yang besar di bagian bagasi belakangnya, dan juga lampunya dia juga sudah LED. Nah, lampu belakangnya ini mereka sebut dengan gaya model lampu bumerang type real light. Jadi bergaya seperti bumerang, tapi inilah yang jadi perbincangan pecinta otomotif Indonesia, walaupun lampunya dia juga sudah full LED gitu ya. Tapi emang terkesan unik ya, unik dan perlu adaptasi aja untuk suka dengan gaya model lampu belakang di Hyundai Creta ini. Nah, kalau kalian sendiri tuh gimana tuh? Demen nggak nih dengan gaya lampu belakang Hyundai Creta yang katanya itu modelnya mengusung gaya bumerang? Oke, kawan Nugget, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang interior dari si Hyundai Creta ini. Nah, Hyundai Creta ini kalau kita ngomongin interior ya, dia juga bisa dibilang nggak kalah dengan rival-rivalnya nanti gitu, karena memang interiornya sendiri dia juga sudah futuristik, sudah modern gitu ya, dan bener-bener nyamannya tuh juara. Ya kalian tahu sendiri lah ya, interior dari Hyundai seperti Hyundai Staria, Hyundai Palisade gitu ya, bener-bener yang sangat mewah juga, elegance juga. Nah, Hyundai Creta juga nggak kalah dengan saudara-saudaranya itu. Interior Hyundai Creta ini juga bisa terlihat sudah full LCD, jadi bener-bener udah serba digital. Kita ngomongin dulu dari tampilan di baris pertamanya, itu speedometernya sudah full digital, jadi nggak ada lagi yang speedometer analognya. Dan untuk layar head unitnya dia juga sudah full touchscreen, full digital juga, jadi benar-benar terlihat clean, futuristik banget. Nah, kalau misalkan kita ngomongin di bagian dashboardnya secara keseluruhan, ini ada sedikit kemiripan dengan model Hyundai Staria. Jadi dari setir kemudinya atau lingkar kemudinya itu benar-benar mirip dengan Hyundai Staria. Cuman ini mungkin versi lebih mungilnya aja ketimbang si Hyundai Staria-nya itu. Nah, kalau misalkan kita geser ke bagian tengahnya, ke bagian tengahnya ini layar LCD-nya atau layar entertainment-nya ini dia juga sudah full touchscreen yang tadi gue bilang, dan ini berukuran besar, dan pastinya Hyundai sudah memberikan layar infotainment ini bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Dan kerennya lagi, dia juga sudah AC-nya digital automatic climate control, jadi sudah sangat kekinian, walaupun memang AC-nya ini masih single zone, belum dual zone. Dan kalau kita ngomongin secara keseluruhan dari bagian interiornya, ini yang menarik adalah dari perpaduan warnanya. Jadi perpaduan warnanya ini kita bisa pilih warna hitam ataupun warna coklat yang di combine dengan warna hitam. Jadi ada pilihan dua warna.
Dan ini benar-benar warna coklatnya ini berikan kesan yang mewah, kesan yang elegan gitu ya, yang memberikan kesan nyaman juga pastinya kalau misalkan kita sedang mengendarai si Hyundai Creta ini. Dan kalau kita ngomongin di baris kedua, seperti yang tadi gue bilang, ini adalah mobil 5-seater, SUV compact, jadi dia hanya bisa menampung 5 orang, dan di baris keduanya ini juga bisa terbilang cukup nyaman, tapi memang untuk fitur atau hal-hal yang diberikan di baris keduanya tidak terlalu banyak seperti yang ada di baris pertamanya. Jadi bisa terbilang di baris keduanya ini biasa aja, sama aja dengan mobil-mobil SUV compact lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang fitur-fitur yang ada di Hyundai Creta. Nah, ini menarik banget untuk dibahas karena memang fitur-fitur yang ada di Hyundai Creta ini bikin rivalnya jadi deg-degan gitu ya, karena memang banyak banget fitur-fitur yang diberikan di Hyundai Creta ini. Nah, fitur-fitur yang pertama yang kita bisa temukan di Hyundai Creta adalah seperti itu tadi yang di poin sebelumnya udah gue bilang, yaitu ada Apple CarPlay ataupun Android Auto yang kita bisa koneksiin dengan layar infotainment-nya. Nah, habis itu kalau untuk fitur-fitur keamanannya, dia udah ada 6 airbag gitu ya yang terletak di sopir, penumpang, samping, dan juga di bagian jendelanya. Dan juga ada Hill Start Assist, jadi ini berfungsi ketika kita berada di tanjakan gitu ya. Ini sangat membantu fitur keamanan yang bernama Hill Start Assist ini. Nah, terus ada juga Emergency Stop Signal. Jadi, secara otomatis lampu hazard akan menyala ketika kita sedang melakukan rem mendadak gitu ya. Nah, berikutnya ada juga fitur keamanan yang bernama Vehicle Stability Management. Jadi, ini sebuah sistem yang membantu kendaraan untuk tetap dalam kondisi stabil pada saat meningkatkan kecepatan ataupun melakukan pengereman secara mendadak. Jadi, ini benar-benar memberikan keamanan yang lebih baik lagi bagi para pengemudi ataupun penumpang di dalam Hyundai Creta ini. Nah, yang lebih kerennya lagi, fitur keamanan yang paling bikin rivalnya ini deg-degan adalah dengan adanya fitur Hyundai Smart Sense. Jadi, Hyundai Smart Sense ini itu adalah fitur keamanan lengkap yang intinya adalah mobil ini bisa semi-autonomous. Jadi, dia bisa nyetir sendiri, bisa ngerem sendiri, dan juga bisa mengintervensi kalaupun kita sudah keluar jalur di tol. Jadi benar-benar bisa dibilang Hyundai Creta ini semi-autonomous. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi pegang setir lama-lama ataupun nginjek gas lama-lama. Kita tinggal atur aja, dia udah bisa mengendarai mobilnya sendiri. Gokil ya, luar biasa. Dan gue yakin pasti rivalnya juga bakal deg-degan. Nah, fitur-fitur tambahan lainnya yang bikin rivalnya juga makin takut gitu ya, itu adalah salah satunya mobil ini punya fitur pendingin dan juga penghangat jok khususnya di baris pertamanya, yaitu di baris pengemudi dan baris jok penumpang baris pertama. Jadi dengan ada penghangat dan pendingin jok ini membuat rivalnya ini semakin ketar-ketir ya, karena sebuah mobil yang harganya masih reasonable dengan rival-rivalnya, masih sangat kompetitif, tapi dia udah ada fitur unggulan lainnya yaitu si penghangat atau pendingin joknya. Ditambah dia udah ada sunroof. Jadi gue rasa sih ini sangat kompetitif nih nanti kalau misalkan si Hyundai Creta ini udah banyak beredar di jalanan Indonesia. Gokil sih. Jadi fitur-fiturnya itu tadi yang kita bisa temuin di Hyundai Creta. Dan menariknya, kita bisa memilih fitur-fitur ini sendiri. Jadi alias kita bisa nge-build si Hyundai Creta ini semau kita. Kita pilih mana aja nih fitur yang pengen kita masukin di mobil kita kalau kita beli Hyundai Creta, dan mana aja yang kita rasa nggak perlu ada di mobil kita. Jadi, gokil. Ini sebuah penemuan yang keren banget untuk bisa beli Hyundai Creta ini. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang jantung pacu atau kapasitas mesin si Hyundai Creta ini nih. Nah, Hyundai Creta ini, dia itu diberikan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris, dan diklaim bisa mengeluarkan tenaga maksimal di angka 113 horsepower, dan torsi maksimumnya di angka 143 Nm. Nah, mobil ini juga memiliki mode berkendara dari mode Eco, Comfort, Smart, dan juga Sport. Jadi totalnya ada 4 mode berkendara yang diberikan Hyundai Creta. Nah, menariknya, dia ini hanya diberikan satu varian itu tadi, jadi nggak ada pilihan mesin lainnya, jadi hanya varian 1500 cc 4 silinder yang menggunakan mesin bensin. Dan itu gue rasa sih sangat cocok, sangat pas untuk digunakan daily ataupun mobil yang kita pakai di dalam kota aja ataupun luar kota sekalipun, dengan mesin sebesar itu 1500 cc 4 silinder dan
model SUV compactnya itu, jadi nggak terlalu besar bobotnya. Gue rasa sih pasti akan sangat-sangat irit ya, apalagi ada mode berkendara seperti Eco, jadi bisa membantu semakin irit bahan bakarnya. Gokil sih. Nah, pembahasan terakhir nih kawan kita itu tentang harga dari si Hyundai Creta ini. Nah, Hyundai Creta ini juga harganya variatif banget karena memang totalnya itu dia diberikan 6 varian atau 6 tipe di Hyundai Creta, jadi harganya itu luas range-nya. Dan dia ada 3 tipe totalnya, yaitu tipe paling bawah, tipe Trend, tipe yang tengah-tengah itu tipe Style, dan tipe yang paling tinggi yaitu tipe Prime. Jadi tipe Prime ini paling tinggi, dan ada lagi yang lebih tinggi dari di atas Prime ini, yaitu tipe Prime yang two-tone, alias yang dia mengadopsi 2 warna berbeda di satu mobil itu. Jadi harganya ini variatif banget, dan harganya dari Hyundai Creta yang paling bawah atau yang paling murah itu dibanderol di angka 279 juta, yang artinya itu harga paling mahal dari Toyota Race. Dan untuk harga paling mahal di Hyundai Creta, tipe tertingginya, yaitu di angka 399 juta. Jadi udah hampir menyentuh 400 juta, yang itu udah hampir mirip-mirip dengan si Honda HR-V nanti, mungkin yang Honda HR-V generasi terakhir di tahun 2022 ini. Jadi menurut gua dengan harga yang variatif itu memberikan range yang besar untuk kalian bisa memilih tipe mana yang pengen kalian beli di Hyundai Creta ini, karena memang harganya variatif banget. Dan pastinya harganya juga sangat-sangat kompetitif dengan rival-rivalnya seperti Toyota Race, Honda HR-V, ataupun Daihatsu Rocky sekalipun. Dan itu tadi yang gue bilang, yang menarik dari Hyundai Creta ini adalah kita bisa memilih sendiri seperti tagline yang Hyundai berikan kepada Hyundai Creta, yaitu build your own Creta. Jadi benar-benar dia bisa, pembelinya bisa memilih sendiri mana aja yang pengen kita pilih. Sama aja kayak beli-beli mobil sport, beli mobil mewah gitu ya. Kita pengen kursinya warna ini, kita pengen fitur-fitur yang ada di mobil Hyundai Creta tuh yang A, B, C aja gitu ya. Jadi benar-benar menarik banget. Kita bisa memilih sesuka hati kita untuk nge-build si my own Creta itu, atau si Hyundai Creta yang kita miliki nanti. Jadi menurut gue ini adalah hal yang luar biasa yang ada di Hyundai Creta. Gimana menurut kalian tentang Hyundai Creta? Langsung aja diisi di kolom komentar. Apakah kalian suka dengan mobil ini, atau kalian punya pendapat lain tentang Hyundai Creta ini? Langsung aja di-share di kolom komentarnya gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita berikutnya. Serta Instagram kita juga di-follow, diikutin aja karena banyak banget informasi seputar otomotif di Instagram kita, yaitu di @autogarage.id. So, cukup video kali ini tentang Hyundai Creta. See you guys in the next video. Bye-bye.